Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Akrisanti Suradewol. Saya mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi S1 Kebidanan, kelas 2024F, NPM 24204182. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kasus bullying. Bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan mempengaruhi psikis. Parahnya lagi, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying itu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal itu, teman yang mereka jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman bahkan minder. Bullying pada masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan orang dewasa, di mana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya, sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja, dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat. Agar tidak salah resepsi dalam menangani permasalahan tersebut, pada masa ini juga kondisi psikis remaja sangat labil, karena masa ini merupakan fase pencarian jati diri. Biasanya, mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru dilihat atau diketahuinya dari lingkungan sekitarnya, mulai lingkungan keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan masyarakat. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Disinilah peran lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seseorang. Setiap remaja sebenarnya memiliki potensi untuk dapat mencapai kematangan kepribadian yang memungkinkan mereka dapat menghadapi tantangan hidup secara wajar di dalam lingkungannya. Potensi ini tentunya tidak akan berkembang dengan optimal jika tidak ditunjang oleh faktor fisik dan faktor lingkungan yang memadai. Dalam pembentukan kepribadian seorang remaja akan selalu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor risiko dan faktor protektif. Faktor risiko adalah faktor yang dapat berupa perilaku, gaya hidup, paparan lingkungan, atau karakter bawaan. Sedangkan faktor protektif adalah dapat berupa karakteristik biologis, psikologis, keluarga, komunitas, atau budaya. Bullying adalah suatu bentuk kekerasan anak yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang atau anak yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Biasanya, bullying terjadi berulang kali. Bahkan ada yang dilakukan secara sistem. Faktor penyebab terjadinya bullying itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperboleh untuk berperilaku agresif, dan berperilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dan di sini anak mengembangkan perilaku bullying.
Dan yang kedua itu adalah faktor dari sekolahnya sendiri. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi mereka terhadap anak lain. Dan yang ketiga itu adalah faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala dorongan untuk melakukan bullying, dan beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok itu sendiri. Dan kasus yang saya ambil adalah kasus bullying di Budia Wacana di Yogyakarta. Dan kasusnya itu adalah seorang siswa kelas 3 SD berinisial YK menjadi korban bullying oleh dua teman sekelasnya sejak kelas 1 SD. Insiden bullying termasuk tindakan kekerasan fisik seperti tendang dan pukulan. Pada satu kesempatan, korban bahkan hampir ditenggelamkan oleh pelaku saat berenang di kolam renang sekolah. Dan korban mengalami trauma yang signifikan akibat bullying tersebut. Ia menjadi lebih emosional, cemas, dan sulit bersosialisasi. Orang tua korban melaporkan bahwa anak mereka yang sebelumnya ceria dan mudah bergaul, kini menjadi minder dan emosinya tidak stabil. Orang tua korban berinisial K melaporkan kejadian ini ke Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia Daerah atau KPAID Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kota Yogyakarta. Mereka meminta agar kepala sekolah dan wali kelas yang dianggap tidak bertindak tegas terhadap kasus ini untuk dipecat. Pihak sekolah awalnya terkesan menutupi masalah ini dan tidak memberikan solusi yang memadai. Namun, setelah laporan orang tua korban, kasus ini mendapatkan perhatian lebih dari pihak berwenang. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya bullying di lingkungan sekolah dan pentingnya tindakan tegas serta dukungan psikologis bagi korban. Ujar orang tua korban menyerahkan laporan ke KPAID Kota Yogyakarta Senin 14 bulan 10 tahun 2024. Orang tua korban mengatakan kepala SD Budia Wacana dan wali kelas benar-benar tidak ada itikat baik untuk melakukan evaluasi, mengingat anaknya sudah 2 kali mengalami perundungan. Bahkan pada perundungan pertama, anaknya hendak ditenggelamkan. Ini sudah kesekian kali. Di kejadian pertama, orang tua korban sudah mengampuni, menerima saran dari kepala sekolah untuk mengalah. Kemudian terjadi kembali. Oleh sebab itu, orang tua korban menutup jalur damai secara kekeluargaan. Dia menegaskan kepala sekolah dan wali kelas anaknya harus dipecat. Ungkap orang tua korban, kalau mereka tidak keluar, maka mereka akan melanjutkan kasus tersebut sampai mendapatkan keadilan. Orang tua korban menginginkan bahwa kepala sekolah dan wali kelas segera keluar dari SD Budia Wacana, tegas orang tua korban. Supaya anak lain bisa belajar dengan aman, apabila mereka mendapatkan suatu masalah, mereka mendapat solusi yang baik dan adil, ujar orang tua korban. Orang tua korban membeberkan, kini anaknya jadi lebih emosional usai mengalami perundungan dari teman sekelasnya. Bahkan, untuk dapat membuat laporan,
orang tua korban harus berbohong ke anaknya supaya sang anak tidak mengingat kembali perundungan yang menimpanya. Orang tuanya mengungkapkan bahwa emosinya belum stabil. Biasanya dia itu anak yang ceria dan sosialisasinya bagus. Tapi sekarang seperti minder, beda sekali dengan sebelum ini, ungkap orang tua korban. Kini, orang tua korban mengajukan pengunduran diri anaknya di SD Widya Budaya Wacana. Namun, dia belum menyekolahkan anaknya kembali, sebab dia ingin sang buah hati stabil dulu secara emosi. Orang tuanya sadar bahwa anaknya harus berbenah. Emosi dia harus stabil dulu. Percuma kalau disekolahkan ke sekolah baru, ternyata emosi masih campur aduk. Itu karena itu akan menghambat dia untuk belajar, ungkapan orang tua korban. Dengan mendatangi KPAI, orang tua korban pun berharap anaknya akan mendampingi psikologi. Sementara terhadap pelaku perundungan, orang tua korban menilai itu semestinya dapat dicegah jika sekolah bertindak tegas. Karena wali kelas atau kepala sekolah bertindak adil, memberikan sanksi para anak jerah, tegas orang tua korban. Pendamping hukum orang tua korban sekaligus anggota LKBH Pandawa mengatakan bahwa dua pelaku yang melakukan perundungan merupakan anak di bawah umur, maka undang-undang tidak bisa dihukum. Tapi orang tua korban tekankan sekolah, kepala sekolah dan wali kelas. Mereka orang dewasa mengetahui hal tersebut, yang secara umum tidak wajar, tapi melakukan pembiaran. Kontributor Tirto bersama beberapa wartawan mendatangi langsung SD Budaya Wacana pada Senin 14 Oktober 2024 siang. Namun, kami tercegat di pintu masuk sekolah. Seorang petugas keamanan menyatakan bahwa kami harus membuat jadwal untuk dapat bertemu dengan kepala sekolah. Kami meminta untuk dapat bertemu sebagai upaya konfirmasi dari pihak sekolah atas kasus perundungan ini. Namun, menurut satpam tersebut, pihak sekolah sedang mengadakan rapat internal. Dia pun hanya menunjukkan nomor kontak sekolah tanpa mengabarkan kapan rapat itu selesai. Yang diberitakan sebelumnya, seorang siswa menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya yang sama-sama masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Orang tua korban yang berinisial K pun melaporkan pelakuan yang dialami oleh anaknya ke Dinas Pendidikan Olahraga atau Disdikpora Kota Yogyakarta. Perundungan terhadap korban telah berlangsung sejak korban di bangku kelas 1 SD. Kala itu, dua pelaku perundungan yang diduga berinisial N dan B mencoba menenggelamkan korban saat berenang di kolam renang sekolah. Perundungan diketahui kembali terjadi pada 28 Agustus 2024. Salah satu pelaku menendang kaki korban saat kegiatan pramuka. Korban pun mengalami sakit hingga dirawat di rumah sakit Dr. Ranus Seortarto selama 4 hari. Puncaknya pada 29 September 2024, korban dipaksa oleh kedua terduga pelaku untuk melukai temannya. Korban pun diancam dipukuli jika menolak.
korban 2 kali melakukan percobaan untuk melukai temannya, namun gagal. Pada percobaan kedua, target korban baru tersebut mengetahui tindakan korban. Aksi itu mengakibatkan korban berteriak-teriak di kelas hingga pada 1 Oktober 2024 orang tua korban bertemu dengan wali kelas bernama Yuliana Tantriwati. Pada pertemuan tersebut, wali kelas mengatakan korban berteriak ketika dibuli. Orang tua korban merasa tidak ada tindakan tegas dari wali kelas dan kepala sekolah atas tindakan perundungan tersebut, sehingga anaknya kini mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut dia ketahui oleh pengadu atau orang tua korban berinisial K. Atas cerita dari korban sendiri, orang tua korban mencontohkan perundungan yang dialami korban pada 28 Agustus 2024. Salah satu pelaku menendang kaki korban saat kegiatan pramuka. Korban pun mengalami sakit hingga dirawat. Korban harus dirawat inap di rumah sakit Dr. Randu Sutarto selama 4 hari, dan hal tersebut telah diadukan oleh pengadu kepada pihak sekolah, tetapi tidak mendapat solusi atau jalan keluar dari pihak sekolah. Puncaknya, korban YK dipaksa oleh kedua terduga pelaku untuk melukai temannya dengan ancaman dipukuli jika menolak pada 29 September 2024. Cerita dari korban, sebenarnya teman korban tersebut melihat bahwa tangan dari korban sudah menyentuh bagian celana dari korban tersebut atau yang disuruh untuk melukai. Hal itu dilakukan untuk kedua kalinya, dan yang pertama gagal. Kemudian pada saat sampai di rumah, pengadu menanyakan mengapa korban berteriak di dalam kelas. Lalu korban menjelaskan kepada pengadu bahwa dia selalu mengingat tindakan perundungan yang dilakukan padanya. Orang tua mengungkapkan perundungan oleh dua pelaku menyebabkan korban merasa cemas, trauma, dan rasa takut yang berlebihan. Hal itu bahkan mengakibatkan korban sangat sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Atas semua yang dialami oleh korban, orang tua korban telah melapor ke sekolah. Namun sekolah di bawah Yayasan Kristen di Jetis, Kota Yogyakarta itu tidak memberikan respon serius, seolah-olah membiarkan peristiwa perundungan yang dialami korban sebagai kenakalan anak. Maka atas ketidakpuasan dan ketidakpercayaan klien, kami orang tua korban mengambil langkah untuk mengadukan peristiwa tersebut di Diskipora Kota Yogyakarta. Menanggapi laporan itu, Kabid Pembinaan SD di Diskipora Kota Yogyakarta, Mujiono, mengatakan korban sudah tepat membuat laporan ke Diskipora Kota Yogyakarta. Namun ia menilai pelaporan sebaiknya langsung diarahkan ke Diskipora Kota Yogyakarta agar tidak mengedap di sekolah. Terkait laporan bullying terhadap
sekolah, sebelum sekolah melakukan sesuatu, seharusnya orang tua melapor di dinas terkait sejak awal. Kalau seperti ini sudah terlalu lama dipendam di sekolah dan sekolah tidak berkoordinasi dengan Deskipora, sehingga Deskipora tidak tahu. Mujiono memastikan akan segera menindaklanjuti laporan. Dia juga berjanji akan memberikan jalan solusi yang terbaik untuk mediasi terhadap kedua belah pihak. Mujiono juga memastikan Deskipora akan memanggil sekolah agar segera mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Sekolah lain juga akan ditegaskan dalam upaya mencegah perundungan terjadi di tempat lain. Apalagi sekolah menutupi tidak baik, karena bagaimanapun yang namanya seperti ini pasti semua akan ketahuan. Pandangan saya tentang bullying di SD Budaya Wacana di Yogyakarta adalah yang pertama itu merasa prihatin dengan nasib korban bullying dan dampak yang dialaminya. Menurut saya mungkin merasakan bahwa sekolah perlu memberikan dukungan psikologis dan fisik yang lebih baik kepada korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Menurut pandangan yang kedua, mungkin menuntut agar pihak sekolah dan otoritas terkait mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bullying. Keadilan harus ditegakkan agar pelaku mendapat sanksi yang sesuai dengan memberikan efek jerak. Dan pandangan yang ketiga itu, saya merasa bahwa sekolah tidak cukup proaktif dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pihak sekolah mungkin menjadi sorotan utama. Teman-teman, inilah video kasus bullying di SD Widya Wacana di Yogyakarta. Pemirsa, dugaan bullying atau perundungan kembali dialami oleh pelajar sekolah dasar di kota Yogyakarta. Kasus perundungan ini diduga telah terjadi selama 3 tahun hingga pihak orang tua akhirnya melaporkan ke Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Dibantu Lembaga Bantuan Hukum, K, orang tua dari YK, mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk melaporkan kasus dugaan perundungan. Di depan Kepala Bidang SD Disdikpora Kota Yogyakarta, K mengungkapkan YK dipaksa menenggelamkan kepala di kolam renang sekolah, kekerasan fisik, bahkan perbuatan yang tidak senonoh di bawah ancaman oleh 2 pelajar lainnya. Dari pengakuan orang tua, kasus bully tersebut berlangsung selama 3 tahun dan diduga dialami lebih dari 5 anak. Dari kelas 1 itu anak saya juga ditenggelamkan di kolam renang. Sudah naik ditarik lagi. Kolam renang mana? Kolam renang sekolah. Pernah melaporkan itu ke pihak sekolah? Sudah saya laporkan. Jawabannya hanya seperti ini. Ini bukan pembulian, ini kenakalan anak biasa. Tapi kenakalan anak biasa tidak seperti itu, Bu. Ini berbeda. Dan kemudian kenapa waktu ditendang itu tidak melapor? Kata guru wali kelasnya itu mengatakan bahwa tidak boleh lapor-lapor karena sudah kelas 3. Jadi tidak boleh lapor-lapor. Harus udah berapa orang korbannya? Sekitar 10 orang ada, laki-laki semua. Korbannya laki-laki semua. Korbannya laki-laki semua, yang perempuan enggak. Dan itu di situ mereka mengakses link porno juga. Berbicara kelas 3. Berkata kotor. Atas laporan tersebut, pihak Dikpora Kota Yogyakarta akan segera melakukan penelusuran terkait dugaan perundungan yang dialami siswa tersebut dan berkoordinasi dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Yogyakarta. Siang ini kami panggil kepala sekolahnya. Kemudian terhadap sekolah yang lain yang belum akan kami tegaskan. Kami tegaskan kepada kepala sekolah jangan sampai hal-hal ini terjadi di
di ranah lingkungan sekolah Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing. Jangan sampai tidak tahu, apalagi kepala sekolah menutupi, itu tidak baik. Karena